Balik lagi sama gue Rizal Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga XLM ya teman-teman. Jadi kemarin ada yang request untuk XLM, so kemarin udah dibahas ya jelang rilis data CPI. Kemudian ada BNB juga, sebelumnya ada AAV, PP, Degen, Atom juga udah dibahas. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau melihat lebih spesifik untuk altcoinnya bisa dipantau di video kemarin. Dan setelah rilis data CPI sebenarnya nggak begitu bagus ya teman-teman, karena kita lihat dia malah lebih tinggi daripada ekspektasi. Sebentar, kita cek dulu nih teman-teman ya. United States. Oke. Nah ini teman-teman ya, tuh lebih tinggi. Yang lainnya kita lihat nih untuk actualnya ya, core CPI-nya memang dia di bawah forecast. Kemudian yang month over month-nya ini sama, tapi yang years over years ini mengalami kenaikan, malah lebih tinggi daripada forecast-nya teman-teman. Sebenarnya ini nggak begitu bagus ya, karena adanya memunculkan chance untuk the Fed masih belum mau cut rate. Tapi kan kita lihat udah semakin ditekan-tekan the Fed itu harus cut rate. Jadi rasa-rasanya rilis data semalam ini nggak terlalu bagaimana lah. Udah gitu kan sebelumnya udah merah duluan, berarti price udah in duluan ya menjelang CPI ini rilis. Jadi udah nggak terlalu shock sebenarnya untuk ke pergerakan market. Ditambah lagi narasinya masih positif lah untuk kripto. Juga ada kripto week juga ya teman-teman. Dan Donald Trump dia kemarin tuh sempat nge-tweet juga di salah satu platform, dan memang sekarang ini masih negosiasi lah, ada yang setuju ada yang nggak setuju. Tapi ini sebenarnya menjadi pintu awal untuk kripto itu benar-benar mau dijadiin Amerika itu mau menjadi nomor satunya ya di digital dan kripto khususnya. Nah, makanya ada Crypto Week yang udah diumumkan sama Donald Trump. Ya tinggal menunggu waktu lah. Ada beberapa pihak yang nggak setuju, nanti ya mungkin ujung-ujungnya setuju juga, akan dilobi-lobi lagi lah. Cuman ini menjadi pintu awal yang sangat-sangat bagus sebenarnya untuk industri kripto itu sendiri. Nah, kalau kita melihat setelah rilis data CPI ya, kemudian juga mengenai beberapa news yang belakangan ini ada, ya memang masih lebih condong untuk ke arah positif, terutama adanya dana yang fresh lah ya dari Big Beautiful Bill. Maka setidaknya market ini masih hijau ya. Kita lihat walaupun ada sedikit turun ya, fear and greed-nya turun sedikit dari 70 ke 68, which is itu nice, oke banget ya, nggak masalah. Jangan buru-buru masuk ke extreme greed teman-teman ya. Kenapa saya bilang jangan buru-buru masuk ke extreme greed? Karena altcoinnya itu belum benar-benar terbang-terbangan gitu. Let's say mungkin kalau kita lihat nih, contoh di satu hari kita lihat wah udah naik 20, 30, 40, 50% gitu ya kebanyakan altcoin. Kemudian di 7 hari terakhir atau 1 minggu terakhir naiknya itu udah 100 sampai 200%. Wah, kalau kayak gitu masuk extreme greed baru oke gitu. Tapi kalau misalkan di sini kan masih banyak nih. Masih banyak yang naiknya cuman di 24 jam terakhir cuman 6%, 8%. Di 1 minggu terakhir ada yang malah masih 5%, 10% gitu ya. Jadi belum benar-benar merata untuk kenaikan yang signifikan. Ya contohnya di sini kalau kayak XLM nih udah 76 sampai 80% per 1 minggunya, itu masih oke lah teman-teman. Kalau misalkan kita lihat nih contoh kayak TON nih baru 12%, LTC baru 10%. Terus mana lagi nih? BGB baru 6%, 7% gitu ya. Kemudian ini ada Ethena USD ya ini. Ini apa? Ini stable coin ya kah? Ya ini US stable coinnya nih. AAV baru 11%, 12% gitu ya. Ini masih banyak yang masih belasan persen teman-teman. Ya walaupun ada memang beberapa yang udah 30% sampai 100-an% nih. Pengu sampai 120-an% nih. 130% seminggu terakhir teman-teman. Ya jadi memang kenaikannya itu belum benar-benar merata. Malah masih banyak altcoin ini yang naiknya itu di bawah 10% dalam 1 minggu terakhir itu masih banyak gitu ya. Jadi jangan buru-buru extreme greed sampai nanti kita melihat altcoinnya lebih merata lagi kenaikannya atau lebih signifikan lagi naiknya. Oke. Dan kita langsung bahas untuk Bitcoin. Ini adalah outlook yang kemarin saya ada sampaikan ke teman-teman ya. At least dia masih ketahan dan closing di 117.700-an dolar, menandakan kita masih mempunyai buying power yang cukup oke ya, sehingga tail candle ini tercipta. Beda ceritanya kalau ditutup dengan red candle yang cukup padat seperti kemarin kan, kondisinya lagi red candle agak panjang ke bawah, tapi ini cuma ngekor doang, bikin shadow di bagian bawah. And then next candle-nya kita lihat adanya reaksi untuk dia run up sampai 119 ribuan dolar.
which is ini nice banget teman-teman ya. Jadi kurang lebih ekspektasinya adalah minimal banget nih ya, Bitcoinnya sideways di sini dulu aja deh ya, sembari dia creating base sebelum mungkin expect dia bisa lanjutin rally kembali gitu ya ke next target ATH. Nah sebelum ini terjadi ya at least dia sideways dulu, memberikan ruang lebih untuk altcoinnya ya. Maka mungkin kita akan melihat Bitcoin dominance yang terus menerus mengalami penurunan, dan di sisi lain Ethereum yang udah mulai outperform juga nih, udah 3.100-an dolar. Kemudian juga nggak terlepas juga dari kenaikan XRP. Jadi Ethereum sama XRP ini sangat-sangat mempengaruhi pada Bitcoin dominance yang mengalami penurunan ya. Money flow kita lihat juga lebih condong ke altcoin saat ini, walaupun ya belum merata, balik lagi belum merata teman-teman. Cuman beberapa altcoin aja yang mendapatkan money flow, makanya kenaikannya itu ya 7 hari terakhir minimal 20% ke atas lah gitu. Itu udah lumayan, tapi ya kita mungkin mengharapnya lebih gitu ya, mungkin bisa sampai 50% sampai 100%-an di 7 hari terakhir ya. Kita doa-doa teman-teman, semoga at least di bulan ini kita mendapatkan gain yang mantap lah, 50% sampai 100% lah teman-teman ya. Harapannya seperti itu. Dan altcoin season juga berada di level area 35/100 ya, which is ya OTW ke area 50 itu udah nice banget sebenarnya, slow but sure teman-teman. Kemudian untuk secara daily sebenarnya nggak terlalu dipermasalahkan ya, nggak ada yang terlalu perlu ditakutkan. Kurang lebih kayak gini aja teman-teman. Kita lihat di sini adanya rejection tail candle tercipta pada 3 Juli. Kemudian nextnya lagi ada 4 Juli ini dia red candle, berarti ada bearish engulfing. Tapi kita lihat di sini dia masih ketahan di atas MA21 dan somehow dia cuma creating base aja di sini. Jadi ya nggak ada masalah gitu ya, nggak semerta-merta bearish engulfing kemudian dia lanjut dump, nggak selalu teman-teman ya. Beberapa kali case juga udah sempat saya sampaikan, dan ini juga kita lihat di sini adanya rejection ya, kemudian adanya red candle, ada follow up, tapi ya overall dia cuma satu ini ya di atas MA21. Jadi menandakan oke, buying powernya masih cukup kuat. Alhasil dia cuma creating base sebelum dia next push lagi. Di sini juga satu doang next push lagi gitu loh teman-teman ya. Maka ini saya pribadi lihat setidaknya dia sideways dulu di range 116 sampai 120 dolar lah ya, kurang lebih 4.000 dolar arena atau area dia bermain untuk Bitcoin secara daily time frame. Nah ini untuk Bitcoin secara 4 jam ya kemarin, karena kita lihat dia sudah break dari low sebelumnya, tapi ya beberapa kali cuman bikin tail candle aja, dan akhirnya dia mampu up nih. Per saya bikin video dia udah up, karena didukung juga dengan beberapa news atau narasi yang masih positif untuk si Bitcoin, dan memang price itu udah in ya, jadi udah merah dulu sebelum rilis data CPI. Jadi expect market ini udah nggak sebegitunya kaget sama rilis data CPI kalau memang malah jelek ya, karena kita udah melihat ekspektasinya ya memang naik, ya udah tahu orang udah buang-buang barang gitu. Ini ada beberapa buangan barang lagi tambahan sedikit-sedikit, tapi ya masih ketahan juga nih di 116 ribuan dolar, 116.200-an dolar masih ketahan. Dan hasil sekarang dia adanya rebound mantul tipis ini pun kita bisa pantau setidaknya next ada area supply ya di 119.200 sampai 120.500-an dolar. Baru nextnya lagi di swing high terakhir atau di previous ATH di 123 ribuan dolar. Paling ini dulu aja area yang perlu dipantau teman-teman, apakah di sini dia reject ya atau malah dia mampu bablas untuk OTW ke previous ATH-nya. Dan mungkin ini menjadi area batas atas dan ini menjadi area batas bawah. Sebentar. Nah, kalau kita lihat secara time frame 4 jam, dan ini pas banget di area tengah-tengahnya. Nah, tuh. Ya, jadi bisa sekali diperhatikan, once dia rejection pun ya mungkin dia akan revisit balik ke sini. Tapi kalau misalkan dia break, setidaknya adanya chance untuk dia revisit balik ke ATH lamanya, teman-teman. Dan expect setidaknya secara short term ya dia sideways dulu aja deh. Karena saya pribadi mungkin akan lebih pantau untuk di altcoinnya. Ya karena ya udah Bitcoin dari kemarin udah new ATH. Ya mungkin dia akan lebih slowing down dulu. It's okay, nggak masalah. Tinggal kita mungkin lihat ke altcoinnya. Nah ini yang request untuk XLM secara daily, ya ini kita lihat di previous cycle ATH-nya di 0,8 dolar. Kemudian di tahun lalu ya teman-teman, di Q4 tahun lalu ini dia high level di 0,6377 dolar, which ini udah nggak jauh sama previous ATH-nya. Ini sudah tidak jauh teman-teman. Kalau ya kurang lebih sekitar 25% lagi tuh, udah deket sekali teman-teman, udah deket. Ya ini juga di-trigger karena XRP yang dapat pump lebih signifikan juga, akhirnya XLM ke bawah juga kan biasanya gitu yang ngekor juga. Maka kalau kita lihat dengan sentimen yang
bagus seperti ini untuk market dan juga khususnya untuk XRP, dan akhirnya kan XLM bisa ngekor, ya bukannya hal nggak mungkin kalau memang kita masih mendapatkan sentimen bullish positif seperti ini, at least sampai akhir Juli ini masih possible. Setidaknya dia revisit balik ke previous high levelnya. Kalau kita dapetin extended, ya dia akan dites ke ATH lamanya. Ya, peluangnya cukup besar ketimbang beberapa altcoin lain yang masih tiarap atau masih cenderung di area bawah-bawah gitu teman-teman. Ya mungkin yang naiknya baru tipis-tipis di sini. Ini XLM salah satu yang performanya bagus, dan kalau kita lihat secara daily sebenarnya dia lagi retest ya. Di sini kita lihat adanya resistance. Tuh, 1-2 kali kena retest, dan ini so far sih adanya rejection kecil ya teman-teman nih. 2 hari lalu adanya rejection kecil, tapi sekarang adanya bull candle, dan ya expect mungkin akan mencoba atau dicoba untuk didobrak lagi. Nah, karakteristik dari XLM ini sama seperti kita lihat waktu dia pump yang lalu. Ya, kita lihat nih. Kan normalnya ya, kalau kita berbicara normal, oke dia up. Kemudian dia minimal adalah sideways seperti ini before up, atau dia up, reject, kemudian retest, baru up, gitu kan. Tapi karakteristik dari XLM ini adalah waktu dia up, ya, retrace sedikit atau kita bisa bilang juga creating base kecil aja, kemudian dia up, tuh, bam. Kita bahkan nggak dapetin retracement atau sideway yang terlalu lama, enggak teman-teman. Ya, ini kalau kita bilang sideway pun, ini malah cenderung naik loh, nggak mandek di satu range yang sama, dia perlahan naik malah teman-teman, tuh. Ya, jadi karakteristiknya kayak gini, malah dia nggak nyentuh di EMA 21. Nah, ini kalau misalkan ini yang terulang, maka kita akan sangat-sangat sulit kalau berharap seperti ini. Nah, ininya guys nih, ngarep waktu koreksi atau retracement sebegininya nih, ini yang sulit. Kalau kita lihat pada karakteristik SLM di Q4. Nah, kalau kita lihat sebelumnya gimana? Nah, ini juga sebelumnya. Sebelumnya malah lebih mungkin sesuai dari teman-teman yang banyak expect, wah dia up, retest, up, retest, up, retest, up lagi. Tuh, teman-teman. Malah di previous cycle ini lebih oke, tapi yang perlu di note adalah XRP kan sebelumnya itu masih tersendat-sendat di cycle yang lalu. Beda dengan sekarang, di mana harga XRP biasanya XLM bakal ngekor. Ya, maka mungkin akan lebih relevan kalau kita melihat pada Q4, karena kondisi itu jauh lebih bisa dibandingkan lah, punya kemiripan yang jauh lebih besar ketimbang di cycle yang lalu gitu. Ya, dan kita juga sebenarnya atas kenaikan yang signifikan ini juga udah dapetin retracement yang korektif banget nih. Nih retracement korektif, somehow dia creating base sideway, kemudian dia boom up lagi, teman-teman. Ya. Jadi memang sekarang saatnya dia mungkin sooner or later akan mencoba retest balik ya di 0,487 sampai 0,517 dolar. Break dari sana ya dia akan revisit balik di dua area target yang juga sudah saya sampaikan. Kemudian time frame 4 jamnya, ya 4 jamnya kita lihat juga ini masih rapi banget ya di atas EMA21. Somehow dia udah up seperti ini, koreksinya korektif, teman-teman. Mungkin di sini masih creating base dulu ya, sampai dia akan retest kembali di previous ataupun resistance terdekatnya lah. Baru nanti kita lihat lagi analisa balik. Di sini dia mampu break atau enggak. Kalau dia udah ternyata nggak mampu break, baru kita akan coba lihat next target retracement-nya sekitar area berapa. Tapi kalau misalkan dia break dulu, ya mungkin bisa dimanfaatkan waktu retestnya kalau dikasih retest ya, untuk dia bisa lanjut naik lagi ya. Pantauan sekarang sebenarnya di area ini dia masih ketahan dengan baik ya teman-teman. Nih kalau saya tandain di sini ada area demand secara time frame 4 jam. Kemudian di situ juga ada EMA 21 tuh di 0,418 sampai 0,4418 dolar. So far di sini masih kejaga dengan sangat baik. So selama area ini masih terjaga dengan sebaik ini, expect dia akan retest balik lah ke 0,5 dolar something ini. Ya untuk SLM. Jadi peluangnya masih terbuka lebar banget dia untuk ngetes beberapa area target ketimbang banyaknya altcoin yang belum dapetin money flow atau performa yang sebaik XLM salah satunya. Ya bahkan kita lihat juga nih waktu dia up pun ini sebenarnya udah 130% ya kalau kita lihat di low level di tanggal 1 Juli teman-teman nih, udah 130% gitu ya. Jadi dia akan run up di beberapa target ini menurut saya masih sangat possible, tinggal bersabar aja. Dan jangan lupa ya buat teman-teman yang memang udah beli-beli di bawah di 0,24, 0,23 something,
Ini udah gain 100% lebih, nggak ada salahnya untuk cicil jual. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa untuk next video. Sampai teman-teman.